Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Jelang Pilkada dan kita akan melanjutkan diskusi kita dengan sejumlah narasumber yang sudah ada di studio. Dan kita akan melanjutkan tentang bagaimana sosialisasi atau tahapan selanjutnya yang akan dilakukan oleh kita ke Purwakarta terlebih dahulu. Tahapan selanjutnya yang akan dilakukan oleh KPUD Purwakarta ke depannya apa? Ya, tadi sudah ulas sedikit bahwa kita tanggal 19 April ini akan melaksanakan debat kandidat. Baik. Nanti jamnya itu adalah jam 19.00 bertempat di Harper di Purwakarta begitu ya. Dan kebetulan memang nanti akan ditayangkan secara live di JAK TV ini. Begitu. Baik. Lalu sejauh ini dari sisi sosialisasi di jelang tahapan kampanye ini apakah ada kendala di Purwakarta sendiri mulai dari teknis ataupun geografis atau lainnya begitu? Kalau di kampanye sih saya kira ya lancar, sejauh ini lancar. Hanya saja memang ada sedikit misalkan ketika kita sudah menentukan penjadwalan dengan di SK-kan, bahkan di kita itu kita membagi zona. Jadi dari 3 pasangan calon ini, kemudian dari daerah Purwakarta itu dibagi zona, zona 1, zona 2, zona 3, untuk memastikan bahwa 3 pasangan calon ini tidak berkampanye di zona yang sama begitu. Baik. Nah, kemudian yang menjadi kendala itu paling ada pasangan calon itu yang sudah memberikan jadwal ke kami itu untuk berkampanye untuk 1 bulan. Baik. Ada yang untuk 2 minggu, bahkan ada yang sehari misalkan begitu ya. Tetapi jadwal yang 1 bulan itu tidak kemudian ditindaklanjuti dengan pemberitahuan mau pelaksanaannya. Misalkan kalau di PKPU kan diatur begitu, ketika mau melaksanakan kampanye dalam pertemuan terbatas, maka 3 hari sebelum pelaksanaan itu harus memberitahukan ke kepolisian, ke Panwas dan ke KPU. Nah, ternyata memang ya paling itu pemberitahuan itu yang tidak ada, sehingga seringkali memang pihak pengamanan pun menanyakan ke kami apakah ada ke KPU yang memberikan pemberitahuan bahwa sesuai jadwal yang diberikan per bulan itu apakah dilaksanakan atau tidak per harinya begitu. Baik. Memang kita ya tidak ada untuk pemberitahuan itu. Paling itu sih kendalanya. Baik Pak Ramlan. Kalau di Tangerang sendiri seperti apa tahapan selanjutnya nantinya dari KPU Tangerang sendiri akan ada pelaksanaan apa dan kendalanya seperti apa sih dari mulai sosialisasi tahapan sosialisasi ini? Sebenarnya kan tanggal 15 Februari lalu itu kampanye sudah dilakukan gitu ya. KPU Kota Tangerang sudah memasang seluruh alat peraga kampanye berupa spanduk dan umbul-umbul yang memang difasilitasi negara untuk pasangan calon. Namun lepas dari itu kami juga sudah menyiapkan beberapa program sosialisasi termasuk di dalamnya tidak hanya mensosialisasikan keberadaan satu pasangan calon ini, tapi juga kita mensosialisasikan bahwa ada pilihan lain yang bisa jadi pilihan masyarakat, seperti tadi disampaikan oleh pengamat kita bahwa memang di pilkada dengan satu pasangan calon ini walaupun satu tetap pilihannya itu kan bukan hanya pasangan calon, tapi ada pilihan lain berupa kolom kosong gitu. Baik. Nah ini terus kita sosialisasikan. Bahkan nanti tanggal 8 April ini di acara Panbaik ini kita juga akan jelaskan itu. Dan juga nanti dalam waktu dekat kita akan pasang di beberapa billboard desain surat suara dalam proses pemilihan dengan satu pasangan calon. Baik. Nah nanti tanggal 13 juga sudah mulai, kalau bahasa di Purwakarta mungkin debat kandidat. Tapi kalau bahasa di satu pasangan calon ini kan penajaman visi misi tetap disiarkan secara langsung dan dikomentari oleh beberapa panelis gitu. Ada 5 panelis yang kita siapkan dari tim-tim ahli dan juga kita sudah rancang itu semua. Prinsipnya dari prosedural yang ada dalam aturan, baik itu soal kampanye di PKPU 4 maupun soal sosialisasi di PKPU 8 ini terus kita jalankan. Bahkan sejak awal desain kita soal sosialisasi ini memang terus kami lakukan untuk menyentuh masyarakat yang paling bawah, RT RW sampai dengan masyarakat luas. Ada kendala kah?
Sejauh ini berjalan baik ya. Di 13 kecamatan, 104 kelurahan, ini semua tim sedang bergerak melakukan sosialisasi, yang dimana sosialisasinya bukan hanya soal satu pasangan calon, juga soal bagaimana tata cara memilih, yang mana yang udah boleh, yang mana yang tidak gitu kan. Yang jelas masyarakat nanti setelah kita sampaikan punya pilihan terhadap kecenderungan apakah pasangan calon yang dipilih ataupun kolom kosong, itu bukan wilayah kami lagi kan. Kalau di Tangerang itu kemarin apakah ada yang misalnya calon perseorangan pernah mendaftar terus kemudian gagal, ada? Tidak. Jadi ada, ya? Sepanjang kita proses pencalonan calon perseorangan, kita sudah keliling ke sejumlah ormas, tidak ada yang daftar. Nah, memang kan di sini kendalanya. Nah, kan? ini bagaimana nih Pak Said menganalisisnya? Ada banyak kemungkinan gitu ya tentang munculnya calon tunggal gitu. Dua diantaranya adalah karena memang ada money politik gitu ya, yang orang sering sebut sebagai ongkos perahu gitu, yang banyak kemarin mengemuka gitu. Kemudian partai ini ya dibayar oleh mereka. Ya, banyak partai yang mengakui di itu. Mahar ya mahar politik. Tapi ada juga bukan karena mahar politik, tetapi karena partai-partai tahu bahwa mereka masing-masing membuat survei internal misalnya, mereka memotret di satu daerah, wah ini boro-boro kita minta mahar dari dia nih. Kalau kita nggak dukung dia, justru kita nanti nggak bisa dapat kue-kue kecil dari kekuasaan setelah dia menjabat misalnya begitu. Jadi kondisi yang kedua ini adalah biasanya muncul pada saat dimana daerah itu memang punya satu kepemimpinan yang kuat dari calon tunggal ini. Kota Tangerang ini memang menarik. Jadi sebetulnya yang incumbent yang sekarang diusung oleh semua partai politik, ada 10 partai politik, ini dulu bahkan sebetulnya itu hampir boleh dibilang nggak dilirik, hanya sebagian saja yang melirik, dan bahkan dia sempat gagal dulu. Gitu dalam tahap pencalonan, ya lantas kemudian haknya itu dipulihkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sehingga dia bisa menjadi peserta kembali. Jadi sebenarnya hampir tersingkir dulu gitu. Ya, kemudian setelah dia ikut lagi kompetisi, dia menang. Nah, ketika dia menang hari ini, yang dulu banyak yang mungkin nggak suka sama dia partai-partai ini, itu juga nggak memunculkan calon baru, tapi justru ramai-ramai mendukung dia. Kenapa kemudian partai-partai ini semua mendukung ke satu nama yang sekarang ada? Dugaan saya memang karena memang dia punya kepemimpinan yang kuat. Ada potensi 5 tahun dia menjabat itu punya hasil yang dianggap baik oleh masyarakat dan sebagainya. Karena sebenarnya bukan cuma partai politik yang bisa mengusung calon. Ada perseorangan. Yang orang sering sebut sebagai calon independen itu. Kan sebetulnya bisa saja masyarakat, tokoh tertentu yang merasa mampu menyaingi calon tunggal ini gitu, mereka maju perseorangan. Maka saya tanya tadi ke Mas Sanusi, apakah ada? Ternyata nggak ada di Tangerang. Kalau nggak ada, maka kemungkinan cuma 2. Lalu kalau Pak Said melihat tadi program ataupun tahapan selanjutnya antara yang dari Tangerang sendiri ada program penajaman visi misi dan sedangkan di Purwakarta itu soal campaign, soal kampanye tadi gitu. Yang tadi saya lagi bicara ini adalah tentang kenapa muncul calon tunggal misalnya di Tangerang Selatan gitu. Memang ada background. Di Kota Tangerang maksud saya. Ada background yang memang agak unik gitu di situ gitu. Nah, bahwa kemudian sekarang ada tahapan campaign yang dilakukan misalnya termasuk untuk debat. Ya, namanya bisa berbeda-beda di setiap daerah, walaupun menurut saya itu agak unik juga itu. Kenapa bisa berbeda gitu? Mestinya peraturan KPU mengatur secara lebih spesifik nomenklatur apa yang digunakan. Kenapa begitu? Karena misalnya begini, disebut ada penajaman visi dan misi. Ini mengingatkan kita tentang kisruh yang pernah terjadi di Pilkada DKI. DKI memang dia harus 50% plus 1. Kalau di daerah yang lain, ini kan cukup dia sekali siapa yang menang, nah dia nggak perlu lagi ada putaran keduanya. Dan itu berlaku untuk calon dengan satu pasangan calon memang 50% plus 1 juga. Oh iya, tentu saja dengan satu pasangan calon. Nah, di kasus-kasus dia ada kompetisi, 2 pasangan calon, 3 pasangan calon dan sebagainya, itu kan siapa yang kemudian menang, dia tidak perlu lagi ditandingkan di putaran kedua seperti yang periode yang lama. Tapi DKI masih memerlukan seperti itu. Nah, oleh sebab itu ketika DKI kemarin itu ada perdebatan, oh kalau tahap 2 bagaimana nih?
ada judulnya KPU memberikan penajaman visi dan misi gitu loh, ya, bukan lagi debat lagi kampanye bentuk lain lagi gitu. Itu kemudian menjadi perdebatan soal istilah saja, karena itu udah kaitan saat itu salah satu pesertanya adalah incumbent, ya kan? Wah, kalau dia jatuhnya kampanye lagi, maka dia harus cuti lagi. Panjang tuh rentetannya gitu. Nah, saya nggak tahu apa yang membuat kemudian ada perbedaan, tapi maksudnya sama-sama bagaimana memberi kesempatan kepada kandidat gitu untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat. Problem kita cuma satu hari ini. Aturan kita, saya perhatikan dari waktu ke waktu ya, apalagi setelah kita Bawaslu-nya sekarang di kabupaten kota kan namanya Bawaslu, semakin kuat dia. Ini spiritnya itu sudah mulai lari dari konsep kedaulatan rakyat. Pemilihan ini semua berangkat dari kedaulatan rakyat. Gitu. Prinsip kedaulatan rakyat memunculkan kehendak untuk ada pemilihan langsung. Ya, pilkada sekarang sudah bukan lagi pemilu, ya, dianggap sebagai pemilihan biasa, tapi kan langsung oleh rakyat. Ketika orang ingin dipilih, kan sebetulnya orang yang akan dipilih oleh rakyat, dia harusnya diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bisa menyampaikan gagasan, visi, misi, dan seterusnya kepada masyarakat. Sebaliknya, masyarakat harus dibuka ruang yang seluas-luasnya untuk dia datang, menyaksikan, ikut serta, dan sebagainya dalam kegiatan itu. Tetapi sekarang yang diatur dalam peraturan KPU, peraturan Bawaslu, gitu ya, dan seterusnya. Kalau saya perhatikan, itu justru mempersempit kesempatan itu. Jangan-jangan ini kan mereka-mereka ini dari KPU, Bawaslu di daerah Jawa Barat salah satu, saya nggak usah sebut daerahnya yang sekarang pilkada juga, baru bergerak sedikit keluar mobilnya aja, itu Panwaslu udah berdiri di depan rumahnya, dia monitor mau kemana. Ini mau jadi ada mindset yang keliru sebetulnya menurut saya, khususnya di kalangan pengawas ya. Penting juga disampaikan walaupun beliau-beliau ini dari KPU, karena kan sama penyelenggara pilkada juga ini kemudian terlalu membatasi ruang. Gitu. Saya setuju bahwa harus ada aturan yang jelas supaya mereka tidak curang, mereka tidak membuat ketidaktertiban dan sebagainya. Oke, that's fine. Itu saya setuju. Tetapi kalau sampai membatasi sedemikian rupa orang untuk berinteraksi dengan pemilih, pemilih dibatasi sedemikian rupa untuk mengetahui apa yang ditawarkan oleh kandidat, itu kita dalam bahaya sebetulnya demokrasi kita gitu. Baik, terima kasih Pak Said. Ya pemirsa, kita akan lanjutkan dialog ini, tetaplah bersama kami usai jeda berikut ini.